Deklarasi Majalengka untuk krisis iklim dan ekosistem berkelanjutan. Kami menegaskan, manusia terjalin bersama alam, bukan sesuatu yang terpisah, atau lebih tinggi derajatnya. Proses bertumbuhnya manusia adalah proses hidup selaras dengan alam. Kami mengakui krisis iklim sekarang adalah hasil perbuatan manusia. Ada kesalahan di dalam cara kita memandang dan menggunakan sumber daya alam. Kami bertanggung jawab atas semua tindakan untuk menghargai hak-hak semua makhluk hidup maupun tak hidup, dan menaruh perhatian lebih kepada tanggung jawab sosial dan ekologis. Kami menyerukan kepada semua pihak untuk berkolaborasi, bekerja sama di dalam mengatasi akar penyebab krisis iklim, degradasi lingkungan, dan hilangnya keanekaragaman hayati, dengan memulai memaknai pentingnya pendidikan berbasis ekosistem berkelanjutan, serta memulai aksi-aksi konkret di dalam keseharian. Inilah aliran Sungai Cikeruh namanya. Pusatnya dari Desa Cikaracak, ngemuara ke Sungai Cimanuk, di sana di Ligung Lor. Jujur baru-baru ini, belakangan ini, tepatnya sekitar 2 tahunan. Setelahnya beroperasi kawasan pabrik yang ada di Kecamatan Palasa itu, di Desa Sindangwasa, jalur Cirebon Bandung itu yang ada di Blok Cilumpang. Kami merasa gimana? Jelas dengan adanya mungkin limbah yang masuk sini, limbah cair, selaku warga merasa terdampaknya gimana? Pertama dari baunya menyengat, kimia. Keduanya merasa prihatin.
ikan-ikan yang notabene dari dulu sangat terkenal yang namanya ikan cikeruh itu paling nikmat, paling gurih lah di antara walaupun banyak aliran sungai yang lain, ternyata punah. Karena apa? Sekarang bisanya agak bening-bening gini karena dari Maja, dari sana wilayah selatannya itu banjir karena hujan. Ketika nggak ada hujan 1 bulan, ya pasti dengan air, warna airnya hitam, baunya udah merasa terganggu, ke pemukiman juga udah menyengat. Gitu. Banyak ikan-ikan yang pada mati sampai banyak lah, nggak bisa dihitung lah. Jadi merasa prihatin karena dengan tercemarnya Sungai Cikeruh ini, yang mungkin Sungai Cikeruh ini dari semenjak abah kecil itu merasa kebanggaan. Merasa kebanggaannya gimana? Warga sekitar yang di wilayah aliran Sungai Cikeruh teh bisa dadakan lah pengen teman nasi itu bisa langsung gogo gitu, bawa kail, bawa jala. Sekarang mah udah nggak bisa. Banyak di sana tuh ada, pertama ada sosis, terus kemudian banyak lah, ada 3 mungkin ada 4 lah, kurang tahu ya. Berarti kalau nggak ngebuangnya ke sini nggak bakalan dah. Memang dulu juga ada limbah tahu tapi nggak separah ini dari Cisambeng mah. Sekarang mah udah parah, baunya minta ampun sampai pening kepala. Ikannya juga udah mati semua. Abah mau ngambil ini rumput sana. Nah, mungkin lagi minum burung tikukur teh di sana tuh. Abah lewat teh, gitu, nggak bisa terbang lepas. Mungkin minum air itu yang bau yang hitam itu. Di sini tuh ikan tuh udah pada mati semua, mubazir. Ini tuh pusat sayuran, kercan aya limbah nukarar itu patut mah. Rebana diproyeksikan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa Barat bagian timur utara. Melalui pengembangan kawasan industri yang terintegrasi, inovatif, kolaboratif, berdaya saing tinggi, dan berkelanjutan, meliputi kawasan Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, dan Kota Cirebon. Kita menawarkan kedatangan teknologi, kedatangan investasi kapital yang membawa lapangan pekerjaan, meningkatkan daya beli dan menguatkan apa yang ada di Jawa Barat, yaitu tanah-tanah yang subur, kemudian kekuatan energi terbarukan dari matahari, dari energi panas bumi, dari angin, dari air, dan lain sebagainya. Untuk itu, langkah pertama yang dilakukan adalah 1, kita akan bertumbuh ekonomi dan masyarakatnya secara terencana atau by design, tidak lagi keterlanjuran. Kalau kita lihat pertumbuhan sebelumnya di koridor yang lama, sebagian besar pertumbuhan itu terjadi karena keterlanjuran.
kegiatan penataan ruang terjadi melalui kerja-kerja pemutihan atas kegiatan ruang yang sudah terjadi. Nah, ini tidak boleh terjadi lagi di dalam koridor baru. Nah, hari ini dengan perkembangan yang begitu pesat menyebabkan kita butuh untuk mencari wilayah pertumbuhan baru karena koridor ekonomi lama itu sudah mencapai titik di mana biaya logistik, kondisi perumahan, suplai tenaga kerja menjadi begitu berat di koridor lama. Nah, pemerintah Jawa Barat hari ini merencanakan bahwa pertumbuhan ekonomi ke depan akan dilakukan di sebuah koridor baru. Nah, inilah yang disebut sebagai koridor ekonomi baru yang akan menjadi wajah baru Jawa Barat menuju Indonesia Emas 2045. Pertama menjadi penting adalah bagaimana menghitung daya dukung lingkungan yang ada sekarang untuk bisa merekomendasikan kebijaksanaan pemanfaatan ruang yang sesuai daya dukungnya, tidak hanya pada saat itu saja, tetapi pada jangka waktu RPJP 20 tahun, RPJMD dibagi 5 tahunan, kemudian rencana kerja yang setiap tahunan, semuanya harus based on sustainability daripada kemampuan dukung daya lingkungan yang ada. Kita sudah ngukur sebenarnya daya dukung lingkungan menjadi limited factor yang very important thing sekali adalah air. Jadi rebana itu keterbatasan sumber daya air, apakah air bawah tanah, air permukaan begitu ya, untuk mendukung rencana tentang kawasan industri yang ada di sana. Itu sudah kita masukkan kepada rencana tata ruang yang ada untuk rebana. Kita sudah rekomendasikan itu. Kemudian setelah itu apa yang harus kita lakukan? Perizinan yang akan dilakukan pada kawasan itu diaksesnya di dokumen lingkungan. Apakah itu AMDAL, UKL, UPL, bahkan mungkin sampai dengan SPPL, kita harus batasi rona lingkungan hidup untuk mengakses dampak penting hipotetik yang nantinya menjadi rekomendasi teknis untuk harus diperhatikan masing-masing kegiatan atau usaha itu dikeluarkan oleh kita juga dalam persetujuan lingkungan plus Pertek, Rintek B3, izin-izin teknis lainnya. Mengikatnya adanya di situ sebenarnya. Tidak semua wilayah besar ini kita akan jadikan sebuah mesin ekonomi. Ya, caranya gimana? Di dalam rencana kita ada 13 kota baru yang akan kita bangun. Nah, 13 kota baru berbasis industri. Artinya industri-industri padat modal maupun padat karya itu diharuskan, diwajibkan berlokasi hanya di wilayah kawasan industri. Tidak lagi ada industri yang dibangun sembarangan di pinggir jalan. Nah, dengan demikian kekuatan bisnis dan ekonomi itu akan berpusat di 13 kota baru ini. Nah, bagi masyarakat, bagi kita semua, kita melihat justru ini sebagai pintu masuk bagaimana kegiatan ekonomi itu bisa di klasterisasi. Jujur kita akui bahwa industri itu berat ke utara. Satu, bicara lahan, kedua dukungan infrastruktur, ketiga akses. Dia berada pada perlintasan koridor jalan tol, ada 2 interchange, yang jalannya juga jalan nasional, dan jalan kabupaten yang sudah lebar. Nah, tetapi kewajiban pemerintah daerah adalah pengendalian pemanfaatan ruang. Bagaimanapun satu ruang tidak bisa sepenuhnya industri. Kan ada permukimannya, ada jasa perdagangannya, ada lahan pertaniannya, dan lain-lain yang itu diproteksi antara di tata ruang. Kita mendorong sebetulnya untuk percepatan segera tuh setelah RT/RW, RDTR-nya buat. Itu akan jauh lebih mengikat ya, karena skalanya itu menjadi lebih kecil. Artinya di luar itu, fungsi lindung, fungsi hijau yang non-lindung, itu harus kita pertahankan. Infrastruktur hijau yang menghubungkan klaster-klaster tersebut dengan titik-titik penting dari ekosistem alam seluruh cekungan, seluruh metropolitan Rebana harus dijaga. Lalu gimana caranya? Makanya kemudian kita ingin membuat hutan baru. Ketika kita ngobrol sama beberapa ahli, apa itu hutan, ternyata itu sangat
ada beberapa penjelasan yang sangat sederhana. Hutan itu adalah sebuah teritori atau lahan yang isinya adalah 4 jenis pohon, yaitu tegakan, payung, semak, dan lain-lain. Pak Yun. Sawah. Cek, mohon. Bi. Alhamdulillah. Nya ningali. Pak, ningali ke kebun ngompa tuh. Ngarompa ada yang hujan-hujan. Oh. Ini cadangan air. Ah. Ini awalnya di sini. Ini hutan yang awalnya yang kita tanam duluan. Terus sekarang sudah mulai ke sini. Terus itu tanah yang di atas. Kami kok menjadi merasa, oh kalau begitu ini masuk akal kalau kita bisa mewariskan sesuatu. Bisa memerdekakan lahan lalu kemudian menghutankannya. Ini masuk akal, setiap orang bisa patungan 4 meter ke 4 meter. Lalu kita hibahkan menjadi hutan. Ya intinya bahwa kita tidak pernah memerdekakan lahan untuk hutan. Kalau ini saya kira niatnya bahwa kita memerdekakan lahan untuk menjadi hutan. Dan tidak akan berubah. Karena kemudian ini secara RT RW, secara aturan dan sebagainya ini sudah ditetapkan menjadi lahan hijau. Ini prosesnya dijadikan satu proses akumulatif mempelajari bagaimana masyarakat bisa membuat hutan dalam segala skala. Kita tahu makanya kita pilih menggunakan hutan Miyawaki, metode hutan Miyawaki, karena hutan Miyawaki itu bisa dibikin dalam ukuran 3 kali 4 meter saja. Jadi kalau sesuatu keluarga punya halaman 60 meter, 12 meternya dibikin hutan, itu bisa banget gitu. Dan kalau misalnya kecil-kecil tapi banyak, pada akhirnya fungsinya terhadap membangun iklim mikro, itu bagus gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau hutan kolektif ini seperti sekarang kita usahakan menjadi jejaring hijau, menjadi jejaring tutupan hijau dari Jatiwangi, Majalengka, dan kemudian Rebana, artinya 7 kabupaten kota, akan sangat besar pengaruhnya. Kalau ngelihat bagaimana ketertarikan pemerintah terhadap bagaimana mendorong industrialisasi dan sebagainya, itu saya kira Jatiwangi akan menjadi destinasi bagi mereka karena lahannya datar, jauh dari gunung, jauh dari laut. Saya kira itu paling, kalau buat mereka ini lahan kosong yang cocok untuk dibikin bangunan. Kalangan industri, ekosistem industri adalah ekosistem yang nomaden, berpindah-pindah, akan terus-menerus berpindah-pindah mencari buruh murah, mencari banyak hal.
Kalau buat saya kok perhutanan ini seperti seperti penebusan dosa, walaupun tentunya tidak cukup ya. Tetapi intinya bahwa saya sebagai generasi yang hidup hari ini, saya merasa tidak pernah mewariskan apa-apa untuk generasi selanjutnya. Dan dari kegelisahan itu saya kira saya tidak mau dicap sebagai generasi yang tidak mewariskan apa-apa. Yang terlintas di benak saya di Bapeda ketika bicara perhutanan adalah bicara hutan. Dan itu unik karena ide gagasan perhutanan itu berada di kawasan yang di dalam rencana tata ruang itu masuk pada kawasan peruntukan industri. Saya terus terang saja terus memastikan ya, walaupun penyusunan RT RW ketika mau ditetapkan itu bergalih tidak di kita di Bapeda tetapi beralih ke PUTR. Tetapi karena juga saya menjadi bagian dari forum tata ruang, saya coba terus mengawal agar keberadaan perhutanan itu tidak hilang. Justru malah kalau bisa mah kawasannya itu agak diperluas. Artinya dialokasi ruang yang diperuntukkan bagi desa konservasi, bagi kawasan lindung, bagi itu bertahan atau bisa ditambah. Jadi apa yang kita siapkan di awal itu tidak boleh hilang. Dan saat ini kami melihat sudah mencoba mengecek peruntukan itu masih ada. Mohon kepada semua stakeholders, semua lini pemerintahan sampai dengan yang terkecil pun sudah harus memikirkan pembangunan yang benar-benar memikirkan keberlanjutan lingkungan. Ingat ya, berbicara lingkungan tidak ada batas administrasi karena sifatnya borderless, ekosistem bicaranya. Ingat ya bahwa lingkungan ini tidak bisa baik hanya dari pemerintah, semua orang pentahelix harus juga ikut terlibat. Dan yang menjadi penting, komitmen dan political will daripada pengambil kebijakan. Pesan saya itu. Di Metropolitan Rebana kita upayakan menambah jumlah tutupan hijau, menjaga jangan sampai kawasan konservasi itu dikerogoti oleh industri, oleh permukiman, oleh resort wisata dan sebagainya begitu ya.